saya akan mencoba praktik menjadi pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, di mana hal yang saya alami dalam pembelajaran tatap muka terbatas yang berlaku secara bertahap dalam jumlah siswa yang mendapat giliran tatap muka. Sehubungan dengan hal tersebut, saya sebagai guru mata pelajaran merasa belum maksimal dalam menyampaikan pembelajaran dalam tatap muka terbatas untuk seluruh siswa. Karena selain pertemuan masih bertahap, belum secara menyeluruh untuk semua jumlah siswa dalam satu kelas, dan juga karena waktu jam tatap muka pelajaran dalam PTM belum secara penuh, sehingga penyampaian materi pembelajaran pun belum secara maksimal bisa saya berikan kepada murid. Dan juga ada sebagian murid yang tidak mendapat giliran dalam minggu yang sedang berjalan, belum mendapat materi pembelajaran. Alhamdulillah, dengan PTM ini anak-anak pun sangat senang, begitupun saya mendapat giliran bertemu, dan untuk sebagiannya lagi belum bisa bertemu. Saya merasa mempunyai masalah dilema etika. Di satu sisi saya dan murid sedang dalam PTM, dan di sisi lainnya ingin menyampaikan pembelajaran secara daring agar materi bisa saya berikan secara maksimal, terutama untuk murid yang belum mendapatkan giliran dalam minggu ini. Langkah apakah yang saya akan ambil? Untuk menyelesaikan masalah ini, saya menggunakan 9 langkah praktik pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Langkah pertama, kenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi dilema etika. Ya, saya merasa bahwa di satu sisi saya dan murid sedang pembelajaran tatap muka terbatas, dan di sisi lain saya merasa perlu memberi materi pembelajaran juga dengan moda daring, terutama bagi yang belum mendapat giliran dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Langkah 2, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat dalam situasi ini adalah saya, murid, dan orang tua murid. Untuk murid, saya bertanya dalam kelas saat PTM, apakah tidak menjadi hal yang berat jika ada pembelajaran juga dengan moda daring? Jawaban murid pun tidak mengapa, malah senang. Langkah 3, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Fakta yang ada seperti pemberlakuan PTM dan foto sebagian dari jumlah murid dalam pemberlakuan tatap muka terbatas. Pemberlakuan bertambahnya jumlah murid mengikuti seiring dengan menurunnya level masa PPKM. Langkah 4, pengujian benar atau salah. Yang pertama, uji legal. Apakah ada aspek pelanggaran hukum melaksanakan daring selama PTM? Tidak. Yang kedua, uji regulasi standar profesional. Ini sudah ada kesepakatan dengan murid. Yang ketiga, uji intuisi. Ya, ada rasa kasihan untuk murid, terutama murid yang belum mendapat giliran PTM dalam minggu ini. Uji halaman depan koran, akan merasa tidak nyaman. Uji panutan atau idola, dengan kesepakatan antara guru, murid, dan orang tua, maka pembelajaran akan dirasakan sama-sama menyenangkan. Ibu, alhamdulillah, terima kasih sudah datang. Saya ada suatu hal yang ingin dibicarakan, Mama Dalifa juga Mama Aska, mungkin perwakilan dari orang tua.
Jadi dalam pemberian materi dalam PTM ini saya rasakan materinya belum bisa diberikan banyak mungkin karena baru bertemu saja. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu yang dirasakan anak mungkin Mama Nadifa atau Mama Aska bisa memberikan masukan pada saya sebagai guru PAI ini? Kalau menurut saya ya, saya Mama Nadifa dari mahasiswa Aceh, memang penting ya untuk penambahan materi PTN karena selain anak supaya memahami pelajarannya lebih dalam, karena kan selama ini dalam daring itu hanya sekilas dan harus mempelajari sendiri, jadi pemahamannya kurang. Terus yang saya khawatirkan juga untuk anak yang orang tuanya bekerja, nah dia mungkin kurang bimbingan dari orang tuanya. Nah, dengan adanya tambahan pembelajaran dari gurunya bisa membantu juga anak gitu. Jadi jangan sampai di rumah dia stres sendiri mempelajari pelajaran yang sebelumnya dia belum paham. Kalau mungkin orang tuanya mendampingi ya bagus, tapi kan belum tentu orang tua juga paham ya Mbak ya. Nah, memang sih kita juga situasinya memang kondisi juga tidak memungkinkan untuk PTM secara full ya Pak. Materinya bisa diberikan pun dalam PTM karena betul. waktunya kan terbatas juga. Anak yang masuk dalam kelas tidak semuanya baru terbatas kan. Itu. Ya. Jadi dan kita juga sebenarnya bagaimana solusinya supaya materinya terpenuhi, anak juga paham dengan materi. Jadi jangan sampai ibunya stres ya harus mempelajari materi yang anak sekolah ya. Itu ya orang tuanya tidak bekerja. Kalau yang bekerja kasihan juga gitu. Kalau menurut terima kasih nih Mama Nadifa, Mama Aska nih saya ada rencana kemarin kan kita mengadakan dengan kelas daring dalam WA group ya. Karena sekarang PTM kan saya jadi di samping merasakan materi tidak secara lengkap dalam PTM, saya akan menggunakan WA grup itu untuk penambahan materi ya supaya lengkap. Bagaimana menurut Mama? Senang banget ya Pak ya, jadi anak jadi tambah materinya tuh belajarnya emang tahu ya. Maaf kita sebagai orang tua juga udah jenuh dengan keadaan seperti ini, jadi kayaknya alangkah baik banget Pak gitu loh. Jadi senang banget lah Pak. Alhamdulillah, terima kasih nih. Bisa baca, gedara kan udah bisa baca. Oh iya. Terus memberikan materi penerapan profil pelajar Pancasila psikososial. Ya. Demikian tanggapan dari perwakilan orang tua dan dari teman sejawat. Langkah 5, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang pertama adalah individu melawan masyarakat, individual versus community. Yang kedua adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Paradigma yang ketiga adalah kebenaran lawan kesetiaan, truth versus royalty. Dan yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Langkah 6, melakukan prinsip resolusi dari 3 prinsip penyelesaian dilema, yakni berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Langkah ke-7, investigasi opsi trilema. Langkah ke-8, buat keputusan. Setelah melakukan tahapan-tahapan keputusan yang diambil adalah melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka mengkombinasikan dengan pembelajaran dalam moda daring. Langkah 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ketika keputusan sudah diambil, lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajarannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Albert Einstein mengatakan, janganlah menjadi orang sukses, namun berjuanglah untuk menjadi orang yang bermanfaat. Mudah-mudahan keputusan yang saya ambil dapat efektif dan tepat sasaran.
dan mempunyai nilai-nilai yang bijak dan kebajikan yang berpihak pada murid. Terima kasih.